Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua dapat berjumpa bersama dalam kegiatan sosialisasi kuliah kerja nyata semester Gasal tahun 2025-2026. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa membuka kamera, memperhatikan sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata. Kami persilakan untuk membuka kamera bagi yang tidak ada halangan. Ya, kami doakan yang membuka kamera diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Karena ini salah satu etika dalam kegiatan daring, untuk itu kami mohon bisa membuka kamera bersama-sama. Silakan nih Mas Danu, silakan membuka kamera dan teman-teman yang lain. Kami ulang sekali lagi, teman-teman, dalam etika daring dimohon untuk bisa membuka kamera agar semuanya bisa fokus memperhatikan sosialisasi pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati segenap panitia KKN, ada Pak Maftuhin, ada Pak Beng, dan Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini, panitia pelaksanaan KKN akan melakukan sosialisasi kegiatan kuliah kerja nyata di semester Gasal tahun 2025-2026. Kegiatan KKN merupakan kolaborasi bersama antara akademisi, yaitu mahasiswa. Saudara dalam hal ini disebut sebagai akademisi karena memiliki ilmu pengetahuan, kemudian memiliki potensi pengabdian, dan memiliki potensi penelitian serta pembelajaran. Untuk itu, saudara mahasiswa disebut sebagai akademisi, termasuk nanti bersama Bapak Ibu dosen, ya, sebagai akademisi. Nah, akademisi ini berupaya berkolaborasi dengan masyarakat, ya, sebagai pusat atau center yang diberdayakan dalam kegiatan kuliah kerja nyata. Nah, dalam kerjasamanya dengan masyarakat, tentu ada kolaborasi antara pemerintah. Kita datang di satu tempat, tentu mendapatkan izin dari pemerintah. Ya, kita melakukan kegiatan KKN, tentu seizin dari pemerintah, baik itu pemerintah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, sampai di kecamatan, bahkan sampai di kelurahan, desa, atau RT RW. Nah, ini yang disebut sebagai satu kesatuan pemerintah. Sehingga pelaksanaan KKN itu semuanya berdasarkan izin, bukan berdasarkan semau kita atau semau mahasiswa, semau panitia. Tetapi ada izin yang nanti akan dilakukan oleh panitia dengan membawa sekian ratus mahasiswa setelah penutupan pendaftaran KKN. Kemudian ada kolaborasi juga dengan perusahaan atau UMKM atau PT, ya, atau CV yang ada di lingkungan KKN. Karena perusahaan ini tentu mereka hidup di dalam lingkungan kegiatan KKN atau lingkup kabupaten kota yang tentu harus memikirkan masyarakat. Nah, di dalam memikirkan masyarakat ini, eh, mahasiswa sebagai jembatan untuk meneruskan program-program pemberdayaan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, kolaborasi yang terakhir tentu dengan media massa, ya. Dengan media massa artinya dengan koran, dengan TV, dengan radio, dengan medsos. Untuk apa? Untuk diberitahukan kepada orang lain, kepada halayak banyak, bahwa kegiatan KKN berlangsung di daerah tersebut dengan
memberdayakan masyarakat. Nah, ini teman-teman, jadi KKN itu bukan dilakukan oleh mahasiswa saja, tetapi mengajak masyarakat, pemerintah, perusahaan, UMKM, dan media massa. Tujuan dan manfaat KKN yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama adalah mewujudkan salah satu catur dharma pengabdian kepada masyarakat. Jadi dharma perguruan tinggi kita, Universitas PGRI Semarang ini memiliki dharma pendidikan, penelitian, pengabdian, dan peneladanan. Nah, kita mewujudkan catur dharma pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Sejak berdirinya kampus UPGRIS dimulai dari IKIP PGRI Semarang atau sebelumnya STKIP Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan ya, sampai sekarang menjadi Universitas PGRI Semarang, tidak pernah meninggalkan program KKN. Jadi KKN ini menjadi salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa selama sekian periode ya. Ada yang nanti saya sampaikan, ada yang dilaksanakan 2 bulan, ada juga yang dilaksanakan selama 1 bulan. Tujuan dan manfaat KKN yang kedua adalah membantu mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dipelajari secara langsung yang sesuai dengan teori sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Teman-teman dengan bekal ilmu pengetahuan selama sekian semester, mungkin semester 6 sekarang ya, teman-teman memiliki ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Misalnya bagi yang di Fakultas Teknik dan Informatika memiliki bidang informatika atau bidang pembuatan sistem. Di PJKR memiliki keterampilan misalnya tentang kebugaran, tentang kesehatan jasmani. Lalu di FIP, ya di PGSD, PAUD, memiliki bidang pembelajaran di sekolah dasar maupun di pendidikan anak usia dini. Ya, termasuk di Fakultas Hukum, FIP SKR, ya, FP MIPATI, memiliki kompetensi masing-masing. Dan kompetensi masing-masing ini bagaimana saudara tularkan kepada mahasiswa, sesama mahasiswa, ya, kemudian dapat ditularkan juga kepada masyarakat. Nah, tentu ini harus dilakukan dengan baik, dengan niat mengabdi kepada masyarakat. Jadi niatnya bukan lain dari program yang mungkin saudara bayangkan hanya sekedar jalan-jalan di desa atau jalan-jalan di kelurahan, bukan, tetapi betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat. Tujuan yang ketiga, membekali mahasiswa kemampuan pendekatan masyarakat, membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Saudara nanti akan hidup di masyarakat. Nah, kali ini belajar bermasyarakat melalui program kuliah kerja nyata. Harus peka. Ketika di situ banyak sampah, bagaimana pengelolaan sampah? Ketika di situ terjadi bencana longsor, bagaimana peran mahasiswa di dalam mengatasi ke program atau Perhitungannya di nanti bencana juga sih harus tersebut. perhitungan berikutnya. Oleh karena itu, teman-teman semua harus peka terhadap persoalan yang dihadapi di masyarakat. Yang keempat, memberi pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan masyarakat dan mendewasakan kepribadian, memperluas wawasan mahasiswa. Berikutnya yang kelima, ini melatih mahasiswa belajar bersama masyarakat untuk berpartisipasi dan kontribusi dalam pembangunan. Jadi datangnya saudara di satu tempat saat melakukan kegiatan KKN, itu datangnya adalah memberikan kontribusi, ya, bukan memberikan permasalahan. Saya yakin mahasiswa kita Universitas PGRI Semarang ini betul-betul selalu bermanfaat dimanapun berada.
Mohon untuk bisa membuka kamera seperti yang saya sampaikan awal tadi ya, dalam beretika daring. Saya lanjutkan. Nah, teman-teman nanti harus familiar dengan website KKN ini ya. Segala informasi, pendaftaran, kemudian nanti informasi-informasi itu akan disampaikan di website kkn.upgris.ac.id. Ya, ini. Berikutnya, teman-teman sekalian nanti akan mendapatkan materi pembekalan KKN. Kalau sudah mendaftar KKN, ada jadwal pembekalan dan ini wajib diikuti. Bagi yang tidak mengikuti pembekalan, tidak akan kami terjunkan. Ibarat mereka tidak punya bensin, ya, tidak punya bahan bakar, tentu tidak boleh terjun di arena balap atau di arena jalan raya, ya, karena nanti takut di tengah jalan macet, ya, tidak ada bensinnya, ya, kemudian bisa juga nanti malah membuat permasalahan. Oleh karena itu, nanti teman-teman memperhatikan kalau sudah mendaftar, membayar, kapan pembekalan dilakukan, ikuti, ya. Jangan sampai tidak mengikuti pembekalan. Bagi yang tidak mengikuti pembekalan, tentu tidak kami terjunkan. Ibarat orang mau pergi ke suatu tempat, tidak punya sangu, ya nanti malah merepotkan. Bisa juga utang kanan kiri, bisa juga malah jalan kaki. Nah ini nanti merepotkan. Harus wajib mengikuti pembekalan. Nah, pembekalannya diantaranya adalah kebijakan MBKM pada KKN, literasi digital, pemberdayaan masyarakat, filosofi KKN, teknik pelaksanaan KKN, dan bidang-bidang yang dilakukan dalam kegiatan KKN. Jadi, teman-teman sekalian nanti bisa mengerjakan bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, kewirausahaan, dan mengembangkan potensi lokal yang ada di daerah tersebut. Karena kita tawarkan juga ada KKN di Karimun Jawa, ya potensi lokalnya panjenengan gali untuk dikembangkan menjadi produk-produk unggulan di wilayah tersebut. Kemudian ada materi teamwork, ya, etika ber-KKN, lalu berikutnya adalah kebijakan pemerintah tingkat kecamatan dan pengenalan wilayah beserta potensinya. Nah, teman-teman sekalian, ini kami tawarkan di semester Gasal ini ada 2 program KKN. Yang pertama adalah KKN konversi 10 SKS. Jadi mahasiswa nanti akan mendapatkan 10 SKS, ya. Mata kuliahnya apa saja nanti akan disampaikan pada slide berikutnya. Oke. Nah, untuk kegiatan konversi 10 SKS ini sosialisasi kita lakukan di bulan Juni, ya. Kemudian perizinan kita lakukan di bulan Juni ini. Lalu pendaftarannya diingat 21 sampai 25 Juni. Jangan sampai ada yang terlambat atau tidak mengetahui info ini. Mendaftarnya di mana, Pak? Di kkn.ugris.ac.id. Lalu setelah mendaftar, kemudian nanti akan diumumkan ya per kelompok. Teman-teman tidak boleh tidak boleh pindah kelompok karena kelompok yang sudah ditentukan oleh panitia itu sudah berdasarkan prodi-prodi, ya. KKN tidak boleh satu prodi, ya. KKN itu harus lintas prodi, lintas fakultas gitu ya. Kemudian nanti akan dilakukan teman-teman mengikuti pembekalan, ya, tanggal 15 Juli tadi materi pembekalannya. Survei lapangan 16 sampai 30 Juli, lalu dilanjutkan dengan penyusunan konsep program kerja 16 sampai 30 Juli, sekaligus pengesahan program kerja, penerjunannya 15 Agustus setelah ujian akhir semester. 15 Agustus sampai 15 Oktober. Nah, ini teman-teman melakukan kegiatan KKN selama 2 bulan. Lalu nanti ada kegiatan penyerahan laporan 15 sampai 20 Oktober,
ada monitoring evaluasi oleh DPR, oleh pimpinan lembaga selama kegiatan itu berlangsung, dan di akhir program KKN ada Expo KKN. Ya, Expo IKKN ini saudara bisa mencari video-video Expo di YouTube KKN, ya, di YouTube, di media-media banyak sekali. Panjenengan mengetik KKN, UGRIS atau Expo KKN nanti akan muncul berita maupun videonya. Bisa dilihat, bisa diperhatikan. Jadi KKN ini sudah dilakukan dua kali program kemarin ya, Gasal tahun 2024 dan kemarin Genap 2025. Nah ini kami buka lagi di Gasal 2025-2026 yang dimulai pendaftarannya ini 21 sampai 25 Juni, kemudian pelaksanaan pembekalannya diingat, jadi kalendernya selalu dilingkari ya, pembekalan 15 Juli, jangan ada acara lain, penerjunannya 15 Agustus sampai 15 Oktober. Ini bagi mahasiswa reguler, ya reguler. Tidak boleh mahasiswa RPL maupun karyawan. Karena apa? Kita lihat syaratnya, teman-teman. Syarat mengikuti kegiatan ini, yang pertama mahasiswa reguler semester 6. Jadi kalau non reguler langsung kita delete, tidak bisa ikut. Ikutnya nanti di semester genap, ya. Kemudian dengan IPK 2,0 minimal. Tidak bersamaan dengan waktu magang. Jadi Agustus sampai Oktober tadi tidak boleh disambi dengan kegiatan magang atau kegiatan bekerja, tidak boleh. Harus hidup bersama masyarakat selama 2 bulan. Ya, kalau sudah niat ikut KKN konversi 10 SKS, ya harus betul-betul mulai sekarang dipersiapkan dengan baik, gitu. Tidak pernah mengikuti kegiatan yang terkonversi mata kuliah KKN. Ya, misalnya sudah pernah ikut KKN luar negeri yang walaupun selama 2 minggu, ya tidak perlu ikut ini. Pernah lolos kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dihibahkan oleh kementerian yang dikonversi KKN, tidak perlu ikut kegiatan ini, ya. Yang wajib mengikuti kegiatan ini adalah, atau yang menjadi syarat kegiatan ini adalah mahasiswa reguler semester 6, IPK 2,0, tidak bersamaan dengan waktu magang. Baik itu magang industri maupun magang kependidikan. Dilaksanakan secara berkelompok 10-14 mahasiswa per kelompok dan sesuai dengan kebutuhan lokasi KKN. Bersifat multidisiplin ilmu, jadi satu kelompok nanti berbagai macam prodi, yang membagi kelompok adalah panitia KKN. Tidak ada mahasiswa tidak boleh pindah kelompok, ya. Ini nanti kalau saat tadi pengumuman peserta KKN nanti sudah kami bagi per kelompoknya dari masing-masing prodi dan fakultas, kita jadikan satu. Peserta KKN bersedia ditempatkan di lokasi KKN selama 2 bulan. Wajib tinggal di komunitas, tidak ada kegiatan pulang rumah, ya, atau kembali ke kampus untuk bimbingan, atau ke kampus untuk kuliah, tidak ada. Selama 2 bulan tadi harus tinggal di komunitas atau di lokasi KKN. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang hamil bagi perempuan, ya. Tidak berlaku bagi mahasiswa yang telah mengikuti 2 kali program MBKM. Memperoleh persetujuan dari ketua program studi. Jadi Kaprodi menyetujui. Makanya yang disetujui ini PGSD, PAUD, BK, PJKR, PTI, Pendidikan Matematika, PBSI, PBSD, PBI, PJKR. Kemudian informatika, arsitektur, teknik sipil, teknik elektro, dan teknologi pangan. Minggu kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan prodi. Inilah prodi-prodi yang pada semester ini mahasiswanya bisa menempuh KKN 10 SKS.
karena saat mengambil KRS itu tidak lebih dari 24 SKS. Ya. Jadi mengapa kok hanya ini saja? Mungkin prodi yang lain ada program magang, mungkin prodi yang lain ada mata kuliahnya masih banyak, gitu ya. Nah ini yang bisa mengambil KKN 10 SKS atau selama 2 bulan. Memperoleh persetujuan orang tua, harus izin orang tua, nanti kita siapkan formnya, membayar biaya KKN sebesar Rp750.000. Ini nanti pengumumannya di Simekar setelah saudara mendaftar KKN. Lokasi KKN di Kabupaten Kendal atau Semarang. Ya, kalau tidak di Kendal ya di Kabupaten Semarang. Ini masih 2 pilihan. Nanti saudara memilih banyak yang mana. Kalau banyak Kendalnya ya Kabupaten Semarang kita alihkan ke Kabupaten Kendal. Namun nanti kalau banyak Kabupaten Semarangnya ya yang Kendal kita alihkan ke Kabupaten Semarang. Kuotanya tidak banyak, 300 sampai 600 mahasiswa. Oleh karena itu ketika jadwal pendaftaran dibuka, segera mendaftar agar tidak ketinggalan, ya. Kami hanya membatasi 300 sampai 600 mahasiswa. Mata kuliah yang dikonversi, yang pertama KKN 4 SKS, dilakukan di semester gasal ini, sehingga cepat lulus, ya. Biasanya KKN di semester genap, ini ditarik di semester gasal. Mata kuliah literasi digital, kemudian kepemimpinan inklusif dan inovatif, pengembangan talenta, kemudian mata kuliah pilihan prodi ini konversi dari program studi masing-masing. Nah, ini nanti diperhatikan dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, inilah program KKN kita memperluas pengabdian, yaitu berada di Karimun Jawa. Untuk di Karimun Jawa ini pendaftarannya sama tanggal 21 sampai 25 Juni di web kkn.upgris.ac.id sehingga teman-teman nanti harus familiar dengan web tersebut ya. Ini pengumuman pesertanya 9 Juli, pembekalan juga sama 15 Juli, kemudian pelaksanaan kegiatan KKN-nya 15 Agustus sampai 15 September 2025 atau selama 1 bulan. Di kegiatan tersebut juga ada Expo atau Monef, ya, bisa dilakukan di tanggal 6 atau tanggal 7 September. Ya, ini jadwal kegiatan di Karimun Jawa. Kemudian syaratnya ini ya tidak boleh dengan bersamaan dengan waktu magang mahasiswa reguler, tidak pernah mengikuti kegiatan yang terkonversi mata kuliah KKN, dilaksanakan secara berkelompok, yang membagi adalah panitia KKN, wajib di sana selama 1 bulan, ya, apalagi ini di luar pulau, saya wajib di sana. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak sedang hamil bagi perempuan, memperoleh persetujuan dari program studi, memperoleh persetujuan dari orang tua. Jadi mulai sekarang, saudara mahasiswa, teman-teman sekalian bisa meminta izin mau ikut KKN di Karimun atau mau ikut KKN di Kendal maupun di Kabupaten Semarang. Berikutnya, ini membayar biaya KKN Rp750.000, nanti pengumumannya di Simekar. Lalu membayar transportasi ya. Transportasinya ini untuk kapalnya, PP, kapal PP, kemudian dari kapal ke kecamatan. Nah ini, nanti karena dari pelabuhan Karimun Jawa di kecamatan juga butuh armada, tidak mungkin jalan kaki, tapi teman-teman sekalian jangan kaget ya, kalau di Karimun Jawa nanti banyak jalan kakinya, banyak berenangnya gitu ya. Nah ini transportasi PP dari Pelabuhan Kartini Jepara ya. Jadi teman-teman sekalian nanti kita bertemunya di Pelabuhan Kartini, tidak di Semarang ya. Setelah dilepas tanggal 15 Agustus, nanti tanggal 16-nya
atau secara teknis nanti berikutnya kita sampaikan saat pembekalan. Nanti bertemu bersama di Pelabuhan Kartini, jangan sampai ada yang terlambat ya. Membayar PP-nya ini Rp650.000. Kemudian biaya makan selama 1 bulan di sana, karena di sana akan lebih enak ketika teman-teman semua kami kelola ya. Kalau harus mencari tempat kontrakan itu sangat sulit. Nanti Pak Maftuhin atau Pak Huda akan menambahkan informasi ini selama 1 bulan dengan biaya Rp850.000. Nah, untuk yang 650 dan 850 ini dibayarkan ke bendara KKN. Informasi nanti menyusul kalau sudah ada rekening gitu ya. Kuota mahasiswanya hanya 200, teman-teman. Ini diperhatikan ya. Kami tidak eh, menambah waktu pendaftaran, ya pendaftaran 21 sampai 25 itu, ya 200 mahasiswa, tapi nanti kalau permintaan peminatnya semakin banyak ya kami bisa menambah, tapi bisa juga di luar desa Karimun Jawa, karena di sana mungkin ada di Nyamuk, di Parang, dan Karimun Jawa. Pelaksanaan KKN 15 Agustus sampai 15 September 2025, sehingga mahasiswa hanya mendapatkan nilai KKN ya 1 bulan. Kalau tadi 2 bulan mendapatkan 10 SKS, kalau ini hanya mendapatkan nilai KKN. Bersedia menaati peraturan KKN UGRIS karena teman-teman sekalian berada di Karimun Jawa ya, harus menjunjung tinggi nilai adat istiadat, nilai sosial, tidak semaunya sendiri ya. Oleh karena itu, teman-teman semua mohon dengan baik ya, karena Bapak Ibu dosen tidak selamanya di sana. Kalau di Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang kan misalnya kalau ada sesuatu bisa langsung ke sana. Nah ini di Karimun Jawa, kalian harus mandiri 1 bulan berada di Karimun Jawa, Kabupaten Semarang. Sasarannya semua program studi S1 di UGRIS asal tidak bersamaan dengan waktu magang, baik magang kependidikan maupun magang industri. Nah, teman-teman sekalian, program KKN-nya nanti semua laporannya ada di Simekar. Kalau saudara membuka Simekar itu ada LMS KKN. Nah, itu nanti. LMS KKN nanti disetting untuk mengunggah segala kegiatan rekam individu mahasiswa, laporan mingguan, kemudian laporan akhir, serta tagihan yang terkait dengan media sosial, kemudian terkait dengan publikasi, ya, semuanya akan dinilai di situ. Jadi yang tidak mengunggah tugas-tugas di LMS KKN ya tidak dapat nilai, alias bisa juga mengulang KKN pada periode berikutnya. Begitu ya. Jadi LMS KKN. Nah, syarat untuk membuka LMS KKN tentu harus lunas, baik lunas itu apa ini keuangan semester maupun keuangan-keuangan yang lain, termasuk lunas KKN. Ya, ini websitenya KKN UGRIS. Kalau sekarang masih down atau masih belum di-up lagi, nanti segera akan di-up lagi menjelang pendaftaran KKN. Kemudian teman-teman semua bisa membaca juga hasil-hasil praktek baik kegiatan KKN, bisa dijadikan sumber inspirasi untuk melakukan kegiatan KKN. Ya, ini nanti ada kegiatan pembekalan bagi mahasiswa sesuai jadwal yang saya sampaikan. Mohon yang mencoret-coret bisa menghapus ya. Nanti kalau diketahui jejak digitalnya panjenengan bisa juga tidak diterjunkan. Oke. Kemudian berikutnya pelepasan KKN ya. Pelepasan KKN nanti tinggal melihat pesertanya bisa di kampus Balirung atau bisa juga di ruangan yang lain. Nah, tadi mulai familiar mulai sekarang
bagaimana mahasiswa bisa memberitakan kegiatan KKN-nya itu di koran, ya, di koran online, koran cetak, di televisi, di radio. Ini contoh-contoh yang kemarin dilakukan oleh mahasiswa selama kegiatan KKN. Oke, kegiatan KKN ada ini Expo KKN, ya, penanaman, ini penanaman mangrove, ada membangkitkan kembali kesenian lokal, mendampingi mahasiswa anak-anak di tingkat PAUD maupun TK, ya. Kemudian ini ada Expo Religi dan Expo KKN, ya, kegiatan wisata religi di Kendal ini. Bisa juga membuat kegiatan sifatnya daring, ya. Nanti juga ada kegiatan lomba-lomba yang disampaikan oleh panitia KKN. Nah, ini yang diliput di TVRI juga ada banyak. Tinggal saudara mencari. Di akhir kegiatan nanti kita akan memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang kreatif mengikuti kegiatan KKN dan dosen yang inovatif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan KKN. Oke, nah fasilitas yang diberikan mahasiswa nanti salah satunya adalah jaket KKN. Untuk itu teman-teman semua ketika mendaftar KKN nanti ada pilihan ukuran jaket KKN. Nah, ukuran jaket KKN nanti tolong diperhatikan betul ya. S, M, atau L, atau XL, atau double XL, ya double L atau triple L ini diperhatikan dengan baik agar tidak salah. Selama ini tidak ada mahasiswa yang menukar jaket, ya, karena semuanya pas sesuai dengan ukuran masing-masing. Nah, nanti saat terjun di sana, tentu ada posko KKN, membuat MMT dengan ukuran sekian kali sekian, ya biasanya 1,5 kali 1 meter dipasang di tempat poskonya KKN. Baik, teman-teman sekalian, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Berikutnya, Pak Huda, silakan untuk bisa menambahkan sebelum nanti kita buka tanya jawab untuk mahasiswa. Saya persilakan, Pak Huda. Oke. Izin Pak Harizul, langsung dibuka tanya jawab saja Pak, nanti biar bisa saring ada informasi dari pertanyaan teman-teman. Pak. Silakan bisa dipandu Pak Huda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bersama Kepala Pusat KKN dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Arsul Rumudin MPD, dan Bapak Ibu Panitia yang hadir pada kesempatan hari ini. Selanjutnya pada sesi tanya jawab, ini sifatnya bertanya ya. Nah, bertanya yang seputar dengan KKN, seperti itu. Nah, mohon untuk teman-teman bisa memperhatikan secara baik, secara baik bagaimana pelaksanaan KKN di dua tempat, yaitu Karimun Jawa, Kabupaten Semarang, atau di Kabupaten Kendal. Ya, monggo silakan yang pertama bisa raise hand dulu atau bisa chat di kolom komentar. Oke, monggo. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Agustia Rajasya Putra Mahyawi. Saya mahasiswa PBI semester 6 dan saya ingin bertanya Pak, saya kan kemarin sudah mengikuti kegiatan MBKM. Kemarin mengikuti PMM, mengikuti si teacher, setelah itu mengikuti PKM. Nah Pak, kegiatan-kegiatan itu saya tidak konversi KKN. Sementara di poin ke-6 tadi dikatakan bahwa yang boleh mengikuti KKN itu yang yang tidak pernah mengikuti MBKM sebanyak
2 kali kalau tidak salah tadi saya lihat. Nah, itu bagaimana Pak? Kira-kira saya tetap harus join KKN atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa didengarkan suara saya? Bisa? Nah, baik. Eh, Kegiatan MBKM yang dilakukan, baik di dalam negeri dan di luar negeri yang disampaikan tadi, apakah sudah terkonversi dengan mata kuliah KKN? Belum, Mbak. Belum Belum. terkonversi mata Baik, kuliah KKN. baik. Dipastikan ya, karena nanti dipastikan ke UPT KUI ya, karena si teacher dan kegiatan-kegiatan magang yang disampaikan tadi, kalau memang belum ada konversi KKN, bisa mengikuti program ini ya. Karena MBKM yang dilakukan tadi itu ada yang MBKM yang sifatnya internal, ada juga MBKM yang sifatnya dimotori oleh kementerian ya. Kalau yang dimotori oleh kementerian tentu ini kan menyita banyak waktu ya. Logikanya kalau 2 kali mengikuti program MBKM ini kan mahasiswa tidak pernah di kampus ya. Mahasiswa selalu di luar, di tempat magang atau bisa juga di lokasi tadi lokasi kegiatan MBKM Merdeka Belajar magang di luar kampus itu. Nah, dipastikan dulu. Kalau memang belum terkonversi KKN, nanti boleh mendaftar kegiatan ini. Nah, pilihannya ingin yang konversi 10 SKS atau yang hanya KKN saja? Saya rencananya yang 10, Pak. Yang 10 10. SKS. Ya. Nah, kalau 10 SKS nanti lokasinya pilihannya ada 2 di Kabupaten Kendal atau Kabupaten Semarang. Kalau Kabupaten Kendal nanti banyak yang daftar daripada Semarang ya kita taruh di Kendal semuanya. Insya Allah dekat, jaraknya sama ya. Kendal dan Kabupaten Semarang jaraknya sama selama 2 bulan. Gitu ya Mas. Jadi kalau memang kegiatan Ya. MBKM tadi belum terkonversi KKN, bisa mengikuti program ini. Yang penting selama 2 bulan itu tidak ada kegiatan magang baik kependidikan maupun industri. Gitu? Siap? Nggih. Jelas nggih? Jelas, Pak. Nggih. Oke, selanjutnya silakan yang di Kabupaten. Mungkin ada yang mau bertanya yang di Kabupaten atau di Karimun Jawa, silakan. Kita batasi koordinasi ini sampai jam 11. 11 ya. Nggih. Masih ada waktu 13 menit, silakan. Baik, ini Pak Uda yang di chat, mungkin nanti saya tanggapi, kalau ada yang kurang nanti Pak Uda menambahkan. Gitu ya. Oke. Izin tanya Bapak mengenai KKN tematik atau penginapannya, untuk penginapannya apakah sudah ditentukan sama dengan KKN umumnya atau mencari sendiri? Baik, teman-teman semua, untuk yang di Karimun Jawa nanti kita beri pertimbangan untuk penginapannya atau nanti kita tentukan, itu Pak Uda ya. Tapi yang untuk di luar Karimun Jawa, yang di Kabupaten Semarang atau yang di Kabupaten Kendal, nanti tinggal lokasinya terbanyak di mana atau yang konversi 10 SKS itu selama 2 bulan, seperti biasanya mahasiswa mencari sendiri ya, setelah mendapatkan lokasi desa, kecamatan, kabupaten, nanti ada masa surveinya. Nah, saat masa survei itu sekalian teman-teman mencari tempat penginapan. Pasti lokasi ini yang biasa kita gunakan, sehingga kalau desa atau kelurahan tersebut mendapatkan atau ada mahasiswa KKN UGRIS, pasti nanti akan diarahkan. Oh, semester kemarin berada di situ, Mbak atau Mas. Nah, panjenengan kalau cocok
ya mengikuti, kalau kurang cocok ya nanti cari yang lain. Tapi biasanya kalau yang diarahkan oleh pihak desa atau pihak yang pernah dipakai untuk penginapan atau posko mahasiswa KKN, biasanya itu bagus ya, atau biasanya itu memberi kesan yang baik. Untuk itu teman-teman, ketika ada saran yang baik, saya kira ikuti saja ya. Sambil tanya-tanya kakak kelasnya mungkin ketika berada di daerah tersebut. Nah, untuk di Karimun Jawa nanti kita akan poskokan karena teman-teman sulit mencari kalau harus ke sana balik lagi naik kapal ya. Kita bantu itu ya, kita bantu untuk carikan posko, kita bantu juga untuk makannya selama 1 bulan, makan ini ya, makan intinya ya. Kalau teman-teman ingin cari bakmi Jowo atau kacang hijau ya bayar sendiri ya. Makan intinya kita sesuaikan dengan keadaan di sana. Itu. Pertanyaan yang kedua, izin bertanya perbedaan KKN tematik dan KKN reguler. Sekarang semuanya tematik ya. Semuanya tematik baik itu di Karimun Jawa maupun di 10 SKS. Yang untuk semester genap nanti juga demikian ya. Ada pilihan 10 SKS. Nah, begitu. Mohon izin Pak Uda, mau bertanya, ini kan yang KKN di Karimun hanya 4 SKS. Jadi setelah penarikan KKN berarti bisa kuliah reguler. Ya, oke, bisa. Ya. Baik yang 20 SKS maupun yang 4 SKS itu ya, kalau masih ada program kuliah ya harus segera ikut program kuliah. Gitu ya. Nah, kemudian apa saja berkas yang diperlukan untuk mendaftar? Ya ini sudah cukup ya sesuai dengan info tadi ya. Jadi persetujuan orang tua, Kaprodi nanti kita siapkan. Mungkin tinggal klik saja ya, tinggal memasukkan berkasnya begitu. Mohon izin bertanya, kelas sore tidak kelas sore tidak boleh ya. Kelas sore nanti ikutnya di semester genap, bukan di semester ini. Sekali lagi, ini untuk mahasiswa reguler. Ya, yang kelas sore nanti ikutnya di semester genap atau pelaksanaan KKN-nya di bulan Januari. Diingat, Januari 2026. Pendaftarannya mulai November. Itu. Saya mengikuti semester antara, apakah masih mengikuti KKN nanti? Ya itu tadi, asal selama pelaksanaan KKN tidak ada kegiatan kembali ke kampus. Ya, nah, kalau semester antaranya dilakukan secara luring bagaimana coba? Kalau panjenengan berada di Karimun Jawa, kan tidak mungkin. Ya, jadi pokoknya selama KKN wajib berada di lokasi. Teman-teman harus bisa menentukan pilihan, ya. Jangan membuat bingung sendiri. Harus menentukan pilihan. Mau KKN atau semester antara. Kalau KKN sekarang ya semester antaranya tidak bisa diikuti. Tapi kalau semester antaranya sekarang, KKN-nya bisa berada di semester genap. Ya, karena semester antara kadang dilakukan secara luring ya. Kami tidak bisa Kita ganggu ya, gawang turu apa itu cok. halo, Nur Alam. Izin bertanya, ini mahasiswa yang KIPK, ya KIPK yang di cover hanya KKN-nya yang Rp750.000. Ya. Selain itu tidak di cover seperti biasanya yang telah berjalan. Izin bertanya, saya sudah dapat konversi KKN, ya jangan ikut. Ya. Sinkronisasinya konversi ke Kaprodi, ya, ke Kaprodi. Ya. Ini Mbak Ease, ya, ke Kaprodi. Kalau sudah dikonversi mata kuliah KKN, jangan ikut kegiatan ini. Ya, mubadir. Kalau cari pengalaman, ya tidak perlulah nanti membuat ini panjenengan di transkripnya itu
double-double KKN-nya. Dan itu pasti nanti membuat masalah. Dipertanyakan, wong sudah dapat konversi KKN kok ikut KKN. Ya, oleh karena itu yang sudah dapat konversi jangan ikut. Lalu sinkronisasinya ke prodi, ya. Datang ke prodi, di prodi nanti akan dijelaskan. Nah, kami dari Ugris ke Kota Semarang ke Pelabuhan Kartini naik apa nggih? Nah, ini nanti diserahkan kepada kelompok mahasiswa masing-masing, ya. Diserahkan kepada kelompok mahasiswa masing-masing. Yang pasti kita 650 itu startnya dari Pelabuhan Kartini, gitu. Oke. Silakan Pak Uda bisa menanggapi kalau saya kurang. Ya, baik. Untuk yang di Karimun Jawa, yang pertama ada 2 opsi, ya. Ini bagi mahasiswa yang nantinya rencana menggunakan kendaraan sepeda motor, berarti nanti berangkatnya menggunakan kapal Siginjai, ya, yang sepeda motor, di mana skema untuk biayanya sama, ya, bedanya hanya satu bawa motor dan tidak, ya, seperti itu, sama kapalnya, ya. Kapalnya itu ada 2, kapal Siginjai atau kapal feri, dan yang kedua adalah kapal cepat. Nah, untuk pemberangkatan tadi sudah disampaikan, nggih, semua startnya dari Pelabuhan Kartini Jepara. Untuk penginapan, untuk tempat tinggal itu teman-teman yang khusus di Karimun Jawa tidak usah khawatir. Kami sudah koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Nanti sudah disiapkan tempat-tempatnya, yang satu dengan syarat biaya terjangkau, ya. Jadi biaya hidup yang 850 itu untuk makan, nggih, bukan hidup live in di situ selama 1 bulan. Seperti itu. Terus yang ketiga, Pak, mohon maaf, untuk kami dari Ugris Kota Semarang ke Pelabuhan Kartini Jepara naik apa, nggih? Nah, tadi udah disampaikan oleh Pak Arizul. Dari kita ketemunya nanti di Jepara, ya, ketemunya di Jepara dengan informasi lebih lanjut saat pembekalan, ya. Nanti skema pembekalannya kita akan lihat berapa jumlahnya. Seperti itu. Gitu, Mas Reza sama teman-teman yang lain, oke. Untuk konversi KKN itu program studi, oke, program studi yang menilai, bukan dari pusat pemberdayaan masyarakat. Gitu nggih Pak Rizul, nggih. Jadi kembalinya ke prodi, bukan ke KKN. Nah, yang ke KKN itu seperti ini. Contoh kegiatan yang secara resmi di bawah naungan Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat, itu yang pertama. Ya, seperti itu. Tapi kalau kayak KKN yang sifatnya internasional, seperti tahun lalu itu di KUI, melalui program studi semuanya. Terima kasih, saya kira itu Pak Arizul. Nanti untuk lebih lanjutnya kita pantau di pendaftaran tanggal 21 Juni sampai dengan 25 Juni 2025. Seperti itu. Sekali lagi yang sudah daftar, ya, sekali lagi yang sudah daftar tidak bisa pindah. Ya, kami tegaskan yang sudah daftar tidak bisa pindah. Jadi mohon teman-teman bisa dipertimbangkan mau ambil KKN di mana. Itu nggih. Karena kalau teman-teman tiba-tiba pindah, kami yang repot, mempersulit kami. Seperti itu intinya. Jadi mohon kalau nanti milih yang di Karimun Jawa dengan besaran sekian, untuk yang Kabupaten Semarang atau Kabupaten Kendal juga sekian. Seperti itu, nggih. Jadi mohon untuk teman-teman sekali lagi mempertimbangkan lokasinya. Jangan sampai posisi perjalanan tiba-tiba pindah, bahkan mengundurkan diri seperti itu. Oke. Saya kira itu Pak Arizul, mungkin dari Pak Herlambang ada tambahan. Monggo. Pak Irlambang sudah Cukup Pak Ketua. baik, nggih. Ya. Baik, ini ada satu lagi Pak untuk pembagian mahasiswa diacak atau milih sendiri, ya. Sesuai dengan tadi di informasi syarat dan konversinya tadi, ya.
semuanya akan dibagi oleh panitia, ya tidak bisa memilih sendiri. Baik itu yang mengikuti KKN 1 bulan atau KKN yang 2 bulan 10 SKS. Ini yang terakhir mungkin, mohon maaf Bapak, saya baru masuk Zoom. KKN yang di Kendal atau Semarang atau Karimun, poin 2 sampai 6 gimana ya? Soalnya saya kurang paham. Nah, nanti bisa mendengarkan rekamannya ya. Kalau harus mengulang lagi, bukan waktunya ya. Jangan membuat atau jangan menulis pertanyaan yang sudah dijelaskan ya. Ini mesti saran Nurul Hilda ini kan tadi sudah dijelaskan ya. Sudah disampaikan yang mengikuti KKN itu tidak ada kegiatan yang lain gitu ya. Kemudian kalau KKN ada kepentingan di rumah, ya kepentingannya apa dulu ya? Kalau kepentingannya betul-betul urgent ya, misalnya mau menikah ya silakan pulang. Ya, kalau kepentingannya hanya ambil uang ya suruh transfer saja gitu ya. Kalau kepentingannya mau menikah, kepentingannya ada hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ini ya, keluarga ada yang sakit dan sebagainya, ya monggo lah. Pokoknya yang penting ada izinnya begitu ya. Yang pasti disiapkan izin sama orang tua dari sekarang dilakukan mau ikut KKN yang mana. Saya harap nanti tanggal 21 Juni teman-teman bisa sudah punya pilihan mendaftar, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Maktukin tadi, kalau sudah mendaftar jangan mengundurkan diri dan jangan pindah ya. Kalau pindah nanti jadi catatan kami. Nah, ini mahasiswa berarti tidak punya pendirian. Itu nanti malah mempersulit diri. Yang baru bergabung nanti akan kami bagikan rekamannya sehingga teman-teman bisa menyimak dari awal sampai akhir. Karena rekaman juga butuh waktu, mungkin tidak sekarang secara langsung, paling lambat besok kita bagikan kepada teman-teman. Saya kira demikian, alhamdulillah koordinasi kita, sosialisasi kita laksanakan dengan baik dan lancar. Semoga teman-teman mahasiswa diberikan kesehatan, dapat mengikuti KKN di semester gasal ini dengan 2 pilihan, bisa berada di Karimun Jawa selama 1 bulan, atau di Kabupaten Semarang, di Kabupaten Kendal selama 2 bulan. Langsung kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Uda, Pak Beng, Pak Sofib, dan Bapak Ibu panitia yang bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.